Halo guys, waduh, apa kabarnya semuanya? Kami doakan ya, biar semua yang nonton film kita ini, live kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu tetap sehat, jaga, lipat gandakan sistem imun yang ada dalam tubuh kita dan selalu disiplin dengan protokol kesehatannya. Yes, masih bersama Om Stevi Lengkong. Sekarang kehadiran tamu yang yes, yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Karena banyak permintaan dari kawan-kawan ya, baik di YouTube, di Instagram saya, di Facebook saya gitu ya, bahwa tolong dong wawancarain tuh Pak Haryono. Wes, ini dia. Kita kasih tepuk tangan dulu dengan Pak Haryono. Pak Haryono. Wes, mantap ya. Ini sedikit bunyinya tapi banyak actionnya. Wah, keren. Iya kan? Nah, sekarang dengan sesuai tema kita di sini, hidup aman selama pandemi, lipat gandakan imun tubuh, disiplin protokol kesehatan. Nah, kita mau kasih penguatan melalui video ini, terutama siapapun yang lagi menonton, karena video ini akan segera kita juga siarkan di YouTube saya, di Instagram saya, juga di YouTube-nya Pak Haryono, yaitu nama channelnya haryono.info. Betul ya Pak ya? Mantap. Oke, karena apa? Ini nyambung banget nih dengan keadaan zaman now, yaitu orang pada ketakutan, walaupun sudah berjaga-jaga ya, tetap selalu ketakutan dengan si sakit penyakit itu tuh yang lagi mewabah, dan katanya wah makin kuat serangannya. Kayak ibarat kalau kita olahraga tuh Pak Har, itu seperti kita membanggakan kehebatan musuh daripada kehebatan dalam diri kita, Tuhan kita masing-masing dan imun kita gitu ya, makanan kita. Oke deh, langsung aja. Saya mau perkenalkan juga bahwa Pak Haryono ini adalah survivor dari penyakit COVID-19 gitu ya. Dan kita akan bikin dua sesi, yang mana dua sesinya itu sesi pertama adalah saya wawancara dengan Pak Har waktu masa mengalaminya dulu. Sesi yang kedua adalah solusinya di zaman sekarang dan apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu kita jaga. Yes, kita langsung masuk. Pak Har, kita langsung cerita Pak Har. Nah, ininya sekarang kameranya saya geser dulu. Modelnya begini deh. Oke, jos. Oke. Nah, Pak Har boleh langsung cerita nih ke kawan-kawan ya. Saya kan wawancara Pak Haryono nih. Itu gimana tuh zaman waktu agak geser dikit. Nah, itu gimana tuh zaman waktu Pak Har mengalami kejadian itu, prosesnya kayak apa supaya tahu ya. Kan Pak Har kan udah rutin nih konsumsi nutracetika kita ya. Iya. Itu produknya apa waktu sebelum terpapar dulu tuh? Saya sebelum terpapar itu saya memang minum bangun tidur itu pagi saya pasti minum Magosai ya. Oh, Magosai ya. Oke. Magosai itu saya punya sloki gelas tuh kayak gelas slokinya whisky itu. Whisky, oh oke. Gede kalau itu ya. Kalau di sloki dengan slokinya Magosai itu kurang lebih 3 sloki. 3 sloki, oke. Terus? Nah, saya sekeluarga minumnya itu tuh pagi-pagi saya minum pakai sloki gelas itu saya 1 sloki. Tapi kandungannya 3 slokinya 3 slokinya Magosai. 3 sloki Magosai, oke. Habis makan pagi, ya. Saya minum Astagen 12. Astagen 12. Sama salmon 2. Mantap. Itu pagi tuh. Iya. Untuk penjelasan Magosai, Astagen, salmon itu nanti ada linknya di atas video ini ya. Lanjutkan Pak. Makan siang itu saya hantam dengan Adult Formula. Adult Formula ya. Karena Adult Formula itu adalah 17 multivitamin dan mineral. Wih. Ya. Di situ ada vitamin D, B6, B5, B1, vitamin E, selenium, magnesium, zinc, semua lengkap. Aduh, fantastis. Nah, ini teknologi space. Nah, jadi siang saya minum itu tuh. Adult Formula. Adult Formula. Habis makan siang. Malam waktu saya mau tidur, saya minum lagi Magosai. Bos, mantap. Nah, itu berarti zat-zat yang dimakan sama Pak Har itu sebetulnya buat proteksi ya. Proteksi imun kita kan? Jadi itu sebetulnya ini imunulator gitu ya. Memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, antioksidan itu kan salah satunya
fungsinya dia adalah kalau kita bilang antioksidan, berarti kan dia anti korosi. Anti korosi, anti karat gitu ya. Anti karat. Nah, kalau dalam bahasa awamnya antioksidan ya makanan sel gitu. Makanan sel, oke. Kenapa saya minum Astagen 12? Karena dalam setiap seminarnya Profesor Eji maupun Pak Risi sebagai presiden direktur selalu menyampaikan di dalam kondisi COVID ini, pandemi ini, kalau kita rutin minum Astagen, ya minimal Astagen 12 satu kali satu soft gel, maka kita terhindar dari resiko yang namanya badai sitokin. Badai sitokin. Kalau kita sampai sempat terinfeksi. Terinfeksi, oke. Ya. Oke. Kalau terpapar mungkin terpapar, tetapi yang jadi bahaya kan terinfeksi. Yes. Nah, lebih bahaya lagi kalau terjadi badai sitokin. Itu yang membuat akhirnya kena hipoksia ya atau pneumonia gitu kan. Oke. Peradangan di paru-paru gitu. Jadi saya minum itu udah lama, dari pas tahu itu saya minum tuh Astagen 12 rutin gitu. Sampai tanggal 8 Desember itu saya kena positif. Terpapar tuh ya? Iya, terinfeksi gitu. Terinfeksi. Jadi padahal udah proteksi ya, protokol kesehatan. Udah semua lengkap. Nah, cuma memang kecolongannya di mana? Saya waktu itu berangkat keluar kota. Di luar pulau. Nah, waktu saya di luar pulau itu karena saya lagi buka pasar baru, jadi setiap hari saya tidur mungkin jam 1 jam 2 pagi selama 8 hari. Kurang tidur. Dosisnya saya nggak naikkan. Nggak didobel. Iya, dosisnya dosis rumahan waktu itu saya pakai. Dan itu pun saya pulang udah 4 hari yang lalu itu, saya nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya saya swab, hasilnya itu positif gitu ya. Hasilnya positif sehingga saya isolasi mandiri di rumah. Anak istri saya semua minum dosis yang sama saya. Mantap ya. Berarti kecolongannya karena kurang istirahat. Iya, gitu ya. Jadi tanggal 8 Desember saya kena, tanggal 24 Desember tuh saya swab dia sama anak istri, itu sudah negatif. Luar biasa itu. Coba guys ya, makanya dosis, berarti petunjuk dari Pak Har ini ya. Kalau dosis rumahan pada saat keluar rumah dosisnya harus didobelin gitu ya. Iya. Dan tetap harus cukup tidur. Betul. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, sebelum saya ketemu nih, misalnya saya udah sampai depan kantoran itu, yang saya minum langsung Immunofos 2 sama Puroisi 1. Itu yang saya minum kalau tiap kali mau ketemu orang. Oke. Sampai hari ini. Kesadarannya Pak Har itu pada saat terinfeksi ya, itu gejalanya setelah berapa hari? Saya di hari keempat tuh baru merasakan badan tuh merentak semua. Hari keempat guys. Oke, itu rasanya ngerentek terus apa lagi? Kayak orang nggak pernah olahraga, kalau olahraga sakit semua ya. Capek badan, saya sakit semua nengok. Terutama bagian mana misalnya? Tulang belakang deh. Pinggang tulang belakang tuh merentak semua. Oke. Terus berlanjut. Hari ke-6 itu saya penciuman hilang. Apa? Minyak wangi atau sabun? Ya gimana nih, rasanya beda ya gitu. Nggak ada rasa, saya cium semprotin hand sanitizer saya giniin, tetap nggak, wah ini udah kena. Itu nyadar langsung ya? Ada saya sadar. Terus jam 2 siang sampai maghrib itu saya panas dingin. Saya pikir saya kena gejala, wah ini gejala tipes modelnya, tapi saya lab ternyata bukan. Terus mual, diare, sakit kepala tuh keliling di sini. Itu terus-terusan tuh. Sampai hari ke-14 itu tiba-tiba di hari ke-14 saya bangun itu hilang semua. Keren guys. Berarti dengan hari ke-4 mulai tahu penciuman nggak berasa, ngerentek belakang, tulang belakang. Itu Pak Hari udah tahu duluan belum informasi ciri-ciri orang terinfeksi? Tahu saya tahu. Udah tahu ya? Di masalah training atau di mana tuh? Di dalam? Ya di training, saya baca-baca informasi lah. Gitu. Tapi memang dari semua gejala itu yang timbul, yang saya tidak rasakan itu, pertama perasa saya tidak hilang. Kedua itu saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, sebelum saya ketemu orang, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas. Jadi kalau saya ketemu orang di luar, saya tidak sesak napas.
Perasa tidak hilang tapi cuma penciuman berarti ya. Jadi saturasi saya itu selalu 98, 99, 99. Nah, saya percaya banget bahwa itu karena saya udah lama minum Astagen. Astagen ya, astaxanthin, bahan astaxanthin. Ya. Itu berapa kalau di training kita tuh astaxanthin 6.000 kali vitamin C ya? 6.000 kali vitamin C, terus lagi vitamin E-nya 500 kali. 500 kali. Wow. Gitu kan. Nah, astaxanthin kita ini beda dengan astaxanthin yang ada di Indonesia, teman-teman. Astaxanthin kita ini yang bahan bakunya Haematotropus flavialis itu yang punya cuma Soho. Ini teknologi yang dibuat oleh dan penelitiannya dilakukan oleh Universitas Osaka di Jepang. Keren. Ya. Penjelasannya nanti ada di sana. Di Swedia, ya, di sini nih, tombol di atas. Jadi dosis itu saya terus minum tuh. Jadi waktu saya kena COVID itu saya minum pagi Akmagosai, habis makan saya minum Dal Formula 1, WC 1, Immunofos 2. Dal Formula 1, Dal Formula 1, WC vitamin C. Iya. Terus Immunofosnya 2. Immunoforce itu 3 kali itu saya minum pagi siang sore. Keren. Plus Astagen pagi dan sore. Astagen atau Astagon? Astagen 12 ya, pas ya. Karena 12 mg itu sehari harus 2 kali ya. Oke. Karena dengan kondisi itu kan dia untuk membantu ya. Tapi apa yang dilakukan? Isolasi mandiri itu tetap jaga jarak atau gimana? Iya, semua jaga jarak, makan saya di bawah, itu saya diatur karena baju saya semua bisa pakai pagi, itu langsung direndam dengan Dettol gitu kan. Terus piring saya semua terpisah gitu kan. Iya. Jadi itu sudah benar-benar lakukan prokes yang ketat banget gitu. Saya turun ke bawah itu dengan masker semua. Terus kalau saya bangun tidur itu kamar saya itu disemprot pakai pembasmi disinfektan ya. Iya. Yang pakai kaleng itu. Iya. Bantal semua ruangan saya kalau saya habis keluar dari kamar pas saya masuk itu saya semprot semua ruangan itu lagi gitu. Keren. Jadi begitu ketatnya waktu itu kita lakukan. Dan saat isolasi mandiri itu makan tetap normal tuh Pak Har? Di hari ke-6 itu makan saya udah nggak begitu banyak karena setiap kali makan mual, mau muntah. Kadang asam lambung naik, padahal enggak, terus diare nggak berhenti. Jadi pengganti makan itunya apa? Coklat mungkin atau? Enggak, saya bubur. Bukan bubur, saya ngemil aja. Nyemil, pokoknya biskuit gitu ya. Nggak boleh kosong pokoknya pencernaan ya. Tuh guys, itu pesan juga lagi ya. Ini buat isolasi mandiri ya kan. Kalau zaman now kan tempat-tempat rumah sakit katanya penuh gitu ya. Nah, oke. Terus sinyal hari ke-14 itu Pak Hari seperti menantikan nggak? Aduh, nih gue nunggu hari ke-14 nih, sembuh nih gue nih. Iya, saya sih nggak tahu Pak Hari. Pokoknya yang penting saya sampai di hari 14 karena kan banyak dibaca hari ke-9 itu kan proses pemulihan sebetulnya sampai hari 14. Kalau dari informasi yang saya baca ya. Ternyata hari 13 malam saya tidur 14, pas 14 hari ke-14 saya bangun itu badan segernya minta ampun. Seger banget. Pas saat bangun atau pas bangun pagi. Tapi saya swabnya di hari ke-16. Oke. Saya mau tungguin benar nih sampai hari ke-16. Saya swab itu hasilnya negatif. Terus tanggal 21 Januari itu saya swab lagi, itu masih negatif. Februari minggu pertama saya medical check up, jantung, paru semua saya check up dan dokternya juga sempat bingung. Saya bilang saya penyintas dok. Oh iya, saya dikasih rujukan rongsen paru-paru semua. Ini bersih pak. Jadi ada cek ininya? Ada fotonya semua. Bersih. Luar biasa tuh guys. Jadi kalau teman-teman yang pernah ngerasain COVID, biasanya kalau orang yang sudah kena pernapasan, 6 bulan pertama itu suruh naik aja lah, naik tangga lah, sampai lantai 2 ada. Dia pasti nggak bisa ngomong, ngos-ngosan. Saya nggak ada perubahan. Karena ternyata paru-paru saya memang bersih, karena saya memang tidak terganggu dengan pernapasan itu. Baik. Nah, berarti dari sesi 1 ini nih Pak Har, bisa kasih ke teman-teman ya, petunjuk. Misalnya contoh, nggak usah panik, nggak usah takut. Jadi apa gitu? Kenapa saya tanggal 21 itu swab? Tanggal 21 Januari ya, swab kedua. Karena pada saat tanggal 17-nya itu saya datang ke satu kementerian, diundang oleh pejabat kementerian. Nah di sana memang ketat banget orang harus swab dulu. Nah harusnya standarnya swab antigen. Karena saya ngantri, karena yang undang saya ini pejabat lumayan posisinya gitu.
Jadi suruh cepat, ya udah antibody aja, antibody yang penting ada syaratnya gitu. Ternyata waktu saya tes antibody itu reaktif hasilnya. Wah kaget saya, kok reaktif gitu. Nah dari tanggal 17 sampai tanggal 21 itu karena saya parno gitu ya, bisa ngulang lagi gitu. Iya. Saya drop itu, saturasi saya itu 90. Aduh, saturasi 90. Udah panik itu, 95 udah bahaya nih Pak. Akhirnya tanggal 21 itu saya swab. Waktu saya swab, saya tanya mau ininya orang labnya gitu ya. Orang lab bilang, Pak, kalau Bapak sudah penyintas di antigen, di antibody, pasti reaktif Pak, katanya. Pasti reaktif. Saya yakin Bapak hari ini pasti negatif. Enggak, ini udah tes akhirnya. Bener, negatif. Nah, bahayanya panik itu mengganggu psikologi, karena psikologi itu pasti drop. Nah, saya ngalamin drop itu. Berarti itu yang kita harus tahu ya informasinya. Ukur aja dengan kekuatan ini, karena kan yang penting kita percaya bahwa apa yang kita minum, makanya pada saat kondisi sudah terjadi resiko, ada satu resiko yang bisa berpositif ya, pilih produk-produk yang memang benar-benar bisa diandalkan. Yang punya track record dan sejarah yang baik gitu, jangan produk yang lagi meledak karena faktor di endorse gitu kan, sehingga orang berbondong-bondong beli produk itu, padahal ini produk baru. Ini langsung masuk sesi 2 guys, yaitu cara memilih. Cara memilih makanan yang kita makan untuk mencegah atau sedang terpapar, pilihnya yang seperti apa. Ayo lanjut Pak Har, berarti jadi, jangan hanya iklan gitu ya? Iya, karena kan sebetulnya kalau saya sih yakin, kenapa? Karena Soho ini kan Soho ini seumur Indonesia, cuma beda setahun. Umurnya sama. Iya, Soho berdiri 1946. Semenjak berdiri, Soho sangat dikenal dengan tagline-nya adalah beliau ini Soho menjadi pelopor herbal di pasar resep. Herbal di pasar resep. Berarti kan kalau yang resep itu siapa? Dokter. Berarti walaupun herbal, ini Soho diresepkan oleh dokter. Di zaman dulu, dari Soho mulai berdiri. Sehingga track recordnya bisa dibaca gitu. Nah, kebetulan produk-produk Soho ini memang kita sebutnya nutrasitika, produk yang sudah melewati uji klinis, standarnya baik, standar stabilitasnya baik, standar toksiknya juga baik, ya, semuanya sudah terjaga. Gitu. Sehingga nilai efikasinya akan sangat baik gitu. Mantap. Gitu. Apa sih bedanya nih produk Soho yang katanya nutrasetika dibandingkan dengan obat kimia, yang kedua dibandingkan dengan jamu atau herbal atau yang diiklanin di luar? Iya, kalau jamu ini kan dalam tanda petik kan dia bisa tidak standar. Tidak standar ya. Sama, kenapa tidak standar? Karena dari satu produksi ke produksi lainnya akan berbeda. Karena dia punya bahannya itu hasil musim panas dan musim dingin pasti berbeda. Pasti beda, iya. Kedua, ada beberapa jamu yang dikerjakan tidak dengan standar sehingga dia punya nilai atau kekuatan khasiatnya itu pasti berbeda-beda. Bahasanya efikasinya. Ya, efikasinya berbeda-beda. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dia bentuknya jamu dalam kondisi diminum dalam jangka panjang, ya tidak berstandar ya. Iya. Berstandar, dia bisa mengganggu fungsi ginjal karena ada endapan di situ. Nah, bedanya apa dengan obat dokter? Obat dokter itu cepat reaksinya. Ya, tapi harus ada dalam pengawasan dokter. Ketiga, kalau diminum jangka panjang bisa mengakibatkan resiko terhadap beberapa fungsi organ kita. Nah, kalau kita punya ini nutrasitika, itu adalah produk yang dikemas atau diproduksi berdasarkan pengalaman dan uji klinis. Pengalaman uji klinis juga dan ya. Soho ini punya 4 sertifikat. Pertama halal, BPOM. Ketiga uji stabilitas. Keempat ini uji toksit. Uji racun ya, bebas racun ya. Jadi kalau diminum jangka panjang dia tidak akan mengakibatkan keracunan. Stabilitas itu dari tahun 60, 70, 80 sampai hari ini itu stabil. Itu sertifikat yang dimiliki oleh Soho. Sehingga produk-produknya ini selalu dilampirkan dengan jurnal ilmiah. Ini yang penting gitu. Sehingga kenapa tadi di depan saya bilang bahwa menjadi pelopor
herbal di pasar resep. Karena ada lampiran jurnal ilmiahnya. Wow. Sehingga para praktisi kesehatan dan dokter mempercayai bahwa produk ini walaupun herbal, secara klinis sudah teruji. Diuji bertahun-tahun ya. Saya pernah ngobrol dengan presiden direkturnya Unihel bahwa untuk satu produk itu di launching di Soho minimal 3-4 tahun. Wow. Uji risetnya dan segala macamnya baru bisa nggak sembarangan lah ya. Kalaupun itu produk sudah jadi, ini produk harus dikarantina dulu paling cepat 2 minggu. Baru disampling lagi, masuk lagi ke lab, dites lagi, stabil nggak dia punya kandungannya. Kalau nggak stabil itu dibuang lagi. Wow. Sebegitu ketatnya produk-produk ini. Gitu. Sehingga apa? Sehingga pada saat teman-teman mengalami satu gejala resiko, pilihlah produk-produk yang track record-nya sudah jelas. Gitu. Tidak beli produk berdasarkan iklan. Iya. Apalagi dari mulut ke mulut gitu. Iya, karena ini kan banyak produk-produk yang secara empiris dibuktikan bahwa ini berkhasiat. Tetapi secara klinis belum ada. Empiris itu apa? Empiris itu pengalaman-pengalaman orang yang menggunakan produk itu, terus dia mengalami satu perbaikan atau bermanfaat ya. Testimoni. Testimoni ya dalam bahasa keren testimoni. Kalau kita kan enggak. Kalau nutrasitika itu sudah melewati proses lebih banyak karena dia melalui uji klinis, uji jurnalnya, semua dilakukan secara ilmiah sehingga dari dunia kedokteran mempercayai gitu ya. Tapi selama ini seru loh Pak Har. Orang lebih percaya testimoni cerita orang empiris tadi dibandingkan info yang uji klinis tadi. Ya karena kan selama ini memang produk-produk yang kita konsumsi ya di pasaran itu semuanya memang mengandung empiris. Sehingga itu menjadi brand marknya buat kita semua masyarakat Indonesia. Kalau dikasih tahu produk herbal, ada nggak testimoninya? Udah banyak belum yang minum. Karena selama ini produk-produk herbal itu yang dijual di pasaran jarang yang punya nilai uji klinis. Tuh kan. Waktu dengar uji klinis di zaman dulu sebelum COVID bingung apaan uji klinis. Apa uji klinis ya? Uji klinis itu sekarang terkenal gara-gara ada vaksin. Di TV disebutin uji klinis pertama, uji klinis kedua, uji klinis ketiga. Sehingga orang akan ternyata uji klinis seperti ini ya. Mantap. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih Pak Har. Ya. Babak ketiga nih ya, bonus tambahan nih, sesi tambahan gitu ya. Mau berangkat juga kita nih. Bagaimana Pak Har, buat teman-teman semua yang di luaran, untuk 2 hal saja. Bagaimana untuk menjaga kesehatan, apalagi kalau misalnya udah kena, tadi sudah dibahas ya di sesi pertama. Bagaimana harus memilih senjata di dalam tubuh kita yang kita makan. Terus kedua, bagaimana kita bisa mengganti atau mendapatkan penghasilan di zaman sekarang, bisnis apa sih yang kita bisa sambil berkatin orang, tapi penghasilan kita dapat. Apa tuh Pak? Ya produk-produknya saya sih minum yang tadi saya minum ya. Pertama Magusa saya nggak pernah lepas. Iya. Terus Astagol, sekarang saya minumnya Astagol. Iya. Bahkan kadang-kadang saya bisa 2 kali sehari. Terus Dal Formula saya nggak pernah lepas itu. Dal Formula ya. Jadi 3 sama Legres ya, itu setiap kali ketemu orang, Legres atau Purwesi bersama Legres, itu saya pasti minum. Dahsyat. Prokes nggak pernah lepas, semua lakukan. Sesuatu barang yang tidak kita kenal, kita harus semprot. Steril. Iya. Semprot. Oke, itu dari produk ya. Iya. Lalu sekarang itu dari kesehatan tubuh kita, sekarang dari kesehatan kantong. Nah, menghasilkan uang itu gini, teman-teman. Bukan berarti dalam kondisi pandemi ini kita memanfaatkan stres, enggak. Di zaman mana orang ada yang paling susah, di zaman itu pula pun orangnya ada yang paling kaya. Betul. Kenapa? Karena momentum itu selalu ada. Yes. Ya tinggal momentum itu ada di mana kan gitu. Nah, hari ini dengan kondisi pandemi dimulai dari Maret 2020. Maret 2020 itu mulai rame pandemi. Maka disitulah mulai produk-produk yang berkaitan dengan daya tahan tubuh itu lagi panen. Farmasi maksudnya ya? Ya, farmasi. Unit bisnisnya. Kami pernah ngalamin di bulan April Mei 2020 itu kita sempat inden produk kita semua. Wow. Nah hari ini lagi naik lagi. Jadi keuntungannya jual produk di kita ini dari selisih produknya aja itu bisa 20 sampai 25% selisihnya. Padahal produknya sendiri sudah promonya diskon 40 sampai 50%. Saya kasih contoh. Contoh. Ini produk untuk COVID ini.
ya. Diskonnya 60%. Teman-teman. Ya. Jadi satu box ini harganya 700.000. Ini untuk orang yang sedang dalam kondisi saturasi turun. Ini suplai oksigen dalam darah. Oh, cepet ya. Hitungan 2 menit langsung naik saturasinya. Wah. Ini dua ini sekarang lagi meledak. Apa namanya itu? Nutrafarm dan Adal Formula. Nutrafarm dan Adal Formula. Kalau beli satu box Adal Formula jadi harganya 747.000. Gede. Hari ini dengan diskon 60% karena perusahaan support ya. Iya. Ini bayar 495. 495 dapat Nutrafarm 1 yang harganya 260 plus Adal Formula 1 yang harganya 747.000. Ini lagi meledak banget pasarnya. Berarti sebetulnya harga 1 jutaan cuman bayar 495. Ya. Ada lagi paket COVID. Ya, ini saya mau kasih tahu ini paket COVID-nya nih. Lengkap. Nanti bisa dijabarkan. Ya. Ini yang saya minum. Mantap ya. Pos dan Purwaisi. Ini semuanya ada di channelnya Pak Haryono. Ada. Oh, keren, Ya. keren. Jadi ini lengkap sekali ini tohonya. Nah, berarti ini apakah himbauan kepada semua yang nonton untuk mengambil langkah yang berani dan penuh data? Iya, sebetulnya kan saya bilang ke teman-teman bahwa sebetulnya hari ini ya kita nggak usah berpikir uang lah, kita berbagi informasi saja. Nah, karena di luar sana itu banyak sekali orang keluarga-keluarga yang hari ini sedang ngantri untuk masuk rumah sakit. Ngantri masuk rumah sakit. Iya, ngantri. Oksigen ngantri, rumah sakit ngantri gitu kan. Nah, produk-produk ini sangat, kalau Bapak Ibu tidak punya gangguan pernapasan, itu isolasi di rumah saja dengan dukungan dari produk-produk kita ini. Saya sudah ngalamin. Dan beberapa teman-teman kita juga saat ini yang kena kita suplai pakai ini juga dia nggak kemana-mana, di rumah aja. Dan terbukti kembali negatif ya? Ya, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita tetap kesempatan untuk berbuat baik pada orang. Jadi intinya adalah sebarkan aja informasi, urusan nanti mereka mau beli atau enggak kan mereka bisa lihat track record perusahaan kita ini seperti apa, nilai efikasinya seperti apa, itu pasti keren. Dan hari ini omset nasional ini sudah hampir 2,5 kali lipat naik terus ya. Iya. Berarti kalau untuk lebih jauhnya konsultasi ataupun jadi apalah ya tim ya, kita punya dua cara ya untuk menjadi bagian dari keluarga besarnya Unihealth. Pertama, Bapak Ibu bisa menjadi resellernya. Jadi reseller. Ya, modalnya murah banget. Lebih murah daripada Bapak Ibu beli gerobak jualan nasi goreng. Lebih murah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi distributor nasional. Distributor nasional, guys. Modalnya lebih murah daripada Bapak Ibu beli moge. Moge emang berapa? Iya kan? 70 lah. Ya 70-80 juta kan itu lebih murah. Ini di bawahnya di ya? Di bawah. Jadi silakan kontak nomor di bawah ini. Atau langsung sebut aja Pak Har. Nomornya di 0859 0859 6618 6618 1183. 1183. Itu nomor WA saya. Diulangi lagi Pak Har. 0859 6618 1183. Itu adminnya Pak Har atau langsung Pak Har? Saya langsung pegang. Oh, mantap. Jadi handphone saya itu pribadi saya punya. Jadi bagi semua yang ingin jadi pejuang-pejuang kesehatan, untuk membantu orang, menginformasikan, ya tanya-tanya juga nggak apa-apa. Tanya-tanya dulu ya dari toko ya. Iya, yang penting di WA aja, jangan ditelepon, karena kalau ditelepon kadang-kadang saya lagi ada tamu, saya nggak bisa angkat. Mantap. Yang pasti kalau di WA saya pasti balas. Baik. Sementara itu loh guys, apa yang kita sampaikan pasti bermanfaat buat kita semua. Silahkan bagikan video ini, kasih komen atau kasih pertanyaan di kolom komentar di bawah. Bisa juga langsung hubungin Pak Haryono dan join jadi resellernya boleh, jadi distributor nasionalnya boleh. Apa saja Anda bisa lakukan untuk jadi berkat buat banyak orang. Kami berdua, saya Stevie Lengkong dan Pak Haryono mengucapkan terima kasih dan kami doakan semuanya tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, penuh damai sejahtera, dicukupkan segala kebutuhannya setiap hari, dan jadilah bintang, jadilah duta sehatnya Indonesia. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Ya.